Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan fisika mekanika untuk pokok bahasan dinamika bagian yang kedua. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari dinamika ada dua sub pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah tentang hukum-hukum Newton, kemudian yang kedua adalah gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Untuk mengingatkan kembali, berikut akan dijelaskan ringkasan dari hukum Newton. Hukum Newton yang pertama adalah bahwa resultan gaya sama dengan 0, itu artinya membahas tentang kelembaman, yaitu sifat mempertahankan diri benda dari kondisi sebelumnya. Sebagai contoh, kalau mobil mula-mula diam, kemudian banyak penumpang ada di dalamnya, kemudian tiba-tiba mobil dipercepat dan bergerak secara tiba-tiba, maka orang-orang yang ada di dalam mobil itu akan terdorong ke arah belakang. Sehingga kalau dia tidak berpegangan, maka akan jatuh ke arah belakang. Sebaliknya misalnya ketika kita naik mobil, kemudian dengan kecepatan cukup besar, tiba-tiba direm mendadak, kemudian mobil akan mengalami perlambatan, maka sifat lembam kita yang mula-mula berjalan tiba-tiba berhenti, maka akan terdorong ke arah belakang. Itulah yang dinamakan sifat dari kelembaman. Kemudian hukum Newton yang kedua itu tentang percepatan. Apabila sebuah benda massa M kemudian didorong atau ditarik dengan gaya tertentu sebesar F, maka benda itu akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, contohnya ketika gerobak didorong, maka gerobak akan mengalami percepatan dan bergerak. Demikian juga ketika gerobak ditarik. Nah, itu adalah pengertian dari hukum Newton yang kedua tentang percepatan. Hukum yang ketiga dari hukum Newton adalah tentang aksi reaksi. Apabila benda pertama memberikan aksi pada benda yang kedua, maka benda yang kedua akan memberikan reaksinya yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya berlawanan. Contoh, ketika seseorang main ice skating kemudian saling mendorong, maka kedua orang ini akan bergerak saling menjauh. Demikian juga ketika orang naik kereta kemudian menggunakan tali yang diikat pada tembok, maka ketika orang ini memberikan gaya aksi menarik tali, maka akibatnya kereta akan bergerak menuju ke arah tembok. Demikian juga ketika orang main skateboard, itu ketika kaki mengayun ke arah belakang, maka reaksinya adalah alat ini akan bergerak maju ke depan. Itulah hukum Newton yang ketiga. Bagian yang kedua tentang dinamika adalah gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Pada dasarnya gaya kontak atau gaya gesekan ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statik, yaitu gaya gesek yang bekerja selama benda masih diam, yang bersifat pasif, artinya muncul atau ada bila ada gaya luar yang bekerja. Kemudian kalau gaya luar yang bekerja masih lebih kecil daripada nilai gaya gesek statik maksimumnya, maka benda masih diam. Nah, kemudian gaya gesek statik yang bekerja itu mengikuti besar gaya luar yang bekerja. Kemudian pengertian yang ketiga pada gaya gesek statik bahwa besar gaya gesek statik maksimum pengertiannya adalah gaya luar minimal untuk menggerakkan benda, nilainya adalah Fs max sama dengan mu s kali n persamaan 34, di mana mu s dinamakan koefisien gesek statik, yaitu angka atau nilai yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak selama benda masih diam, dan n adalah gaya normal atau reaksi dari gaya berat benda. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek kinetik, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda setelah benda bergerak. Besar gaya gesek kinetik persamaannya adalah mu Fk sama dengan mu k kali n persamaan 34, di mana mu k adalah koefisien gesek kinetik, yaitu nilai atau angka yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak setelah benda ini bergerak. Sedangkan n adalah gaya normal yang merupakan gaya reaksi dari gaya berat benda. Nilai dari mu k, koefisien gesek kinetik, lebih kecil daripada
mu S, koefisien gesek statik. Dan batasan nilai dari kedua koefisien gesek ini yaitu mu lebih kecil atau sama dengan 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Contoh gambarannya, kalau misalnya ada balok kita letakkan di atas lantai, maka ada gaya aksi namanya gaya berat, W sama dengan M kali G, kemudian gaya reaksinya berupa gaya normal atau sama dengan gaya berat sama dengan M kali G. Nah, kalau benda ini ditarik ke kanan dengan gaya F, maka reaksinya muncul gaya gesekan. Kalau gaya F itu masih lebih kecil daripada gaya gesek statik maksimumnya, maka benda masih diem, yang bekerja adalah gaya gesek statik. Tetapi ketika F itu sudah cukup besar sehingga bisa mengatasi nilai gaya gesek statik maksimumnya, maka benda akan bergerak dan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Itulah konsep dari gaya gesek. Contoh yang pertama, balok dengan massa 2 kg terletak pada bidang datar. Kemudian balok ini ditarik mendatar dengan gaya 8 Newton. Jika diketahui koefisien gesek kinetik sebesar 0,2, hitunglah yang pertama percepatan yang dialami oleh balok. Kemudian B, kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh balok. Nah, soal ini kalau kita cermati, diketahui hanya koefisien gesek kinetik saja, maka disimpulkan bahwa balok ini akan bergerak. Berarti bahwa gaya luar itu sudah bisa mengatasi gaya gesek statik maksimum yang dimiliki oleh balok ini. Jadi penyelesaiannya kita hitung berapa gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N. N adalah normal dari gaya normal reaksi dari gaya berat. W gaya berat sama dengan massa kali gravitasi, jadi 2 kg dikalikan gravitasi 10, jadi sama dengan 20 Newton. Kemudian mu K-nya diketahui 0,2, maka gaya gesek kinetiknya mu K kali N 0,2 kali 20 Newton, jadi sama dengan 4 Newton. Nah, sehingga percepatan yang dialami oleh benda ini adalah gaya luar yang bekerja dikurangi dengan gaya gesek kinetik dibagi dengan massa dari benda ini, atau A sama dengan F dikurangi FK dibagi dengan M. Gaya luar yang bekerja sebesar 8 Newton dikurangi dengan gaya gesek kinetik sebesar 4 Newton dibagi dengan massa benda sama dengan 2 kg. Jadi 8 dikurangi 4 Newton dibagi dengan 2 kg ketemu 2 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan dari balok setelah diberikan gaya ini. Kemudian kecepatannya dianggap bahwa balok mula-mula diam, maka benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan V sama dengan V0 plus AT, V0-nya sama dengan 0, ditambah dengan A dari hasil perhitungan percepatan hukum Newton. Yang kedua 2 meter per second kuadrat dikalikan T selama 10 detik. Nah, ini mohon maaf, ini kekurangan soal, itu T-nya selama 10 detik. Jadi kecepatannya adalah 2 kali 10 sama dengan 20 meter per detik. Nah, jarak yang ditempuh S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0. Kemudian ditambah setengah kali A kali T-nya 10 kuadrat ketemu 100 meter. Nah, ini adalah contoh. Nah, sekali lagi kami ralat contohnya ini waktunya selama 10 detik belum tercantum di dalam soal. Contoh nomor 2, balok dengan massa 2 kg diluncurkan dengan kecepatan awal 10 meter per second. Kemudian koefisien gesek kinetik antara balok dengan lantai diketahui sebesar 0,4. Yang ditanyakan adalah hitunglah berapa jauh balok dapat meluncur di atas lantai sampai berhenti. Jadi kalau ini balok diluncurkan dengan kecepatan awal V, kemudian antara balok dengan lantai ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,4. Nah, ini adalah gambaran garis gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat W, ada gaya normal, ada kecepatan ke kanan V, kemudian muncul gesekan FK. Nah, penyelesaiannya adalah dari soal ini, balok meluncur dan akhirnya berhenti karena mengalami perlambatan. Nah, perlambatan ini itu disebabkan oleh adanya gaya gesek kinetik.
Kita hitung gaya gesek kinetiknya sama dengan mu K kali N. Mu K normal adalah reaksi dari gaya berat. Gaya beratnya sama dengan massa kali gravitasi. Mu K-nya diketahui 0,4. Kemudian massanya sama dengan 2 kg. Gravitasi diambil 10 meter per second kuadrat. Jadi gaya beratnya 20 Newton. Maka gaya geseknya ketemu 8 Newton. Nah, ini adalah gaya gesek kinetik. Nah, perlambatan yang dialami oleh balok akibat adanya gesekan ini, maka dari hukum Newton yang kedua, A sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa. Resultan gayanya tidak lain sama dengan gaya gesek kinetik ini dibagi dengan massa M. Jadi sama dengan 8 Newton dibagi dengan massanya 2 kg ketemu 4 meter per second kuadrat. Ini adalah perlambatan yang dialami oleh balok. Nah, jadi balok itu akan mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan. Nah, jadi kecepatan dari balok itu memenuhi persamaan gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 minus AT. V adalah kecepatan akhir. Balok setelah meluncur sampai berhenti berarti 0. Kemudian V0-nya diketahui sama dengan 10 meter per second. Dikurangi A kali T, A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat dari hukum Newton yang kedua kali T waktunya. Nah, dari sini T bisa dihitung, jadi sama dengan 10 dibagi dengan 4, sama dengan 2,5 detik. Nah, adalah waktu dari saat diluncurkan sampai berhenti. Nah, jarak yang ditempuh menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan untuk jarak S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Jadi V0-nya sama dengan 10 meter per second, kemudian T-nya sudah dihitung 2,5 detik, dikurangi setengah, A-nya dihitung dari hukum Newton yang kedua 4 meter per second kuadrat, dikalikan T kuadrat. T-nya ketemu 2,5 dikuadratkan. Nah, hasil perhitungan ini ketemu sebesar 12,5 meter. Jadi, kesimpulannya, balok ini meluncur di atas lantai setelah menempuh jarak 12,5 meter, maka balok ini akan berhenti. Soal nomor 3. Dua buah balok dengan massa 3 kg dan 2 kg disambung dengan tali dan ditarik mendatar dengan gaya sebesar 30 Newton. Jika koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing sebesar 0,5 dan 0,4, hitunglah yang pertama percepatan dari sistem, kemudian yang kedua tegangan tali. Jadi kalau digambarkan balok M1 yang 3 kg, ini balok M2 yang 2 kg disambung dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya. Besar gaya F sama dengan 30 Newton. Nah, yang ditanyakan, apakah sistem ini bergerak apa enggak? Nanti kita lihat. Penyelesaiannya diketahui F 30 Newton. Nah, akan ditinjau terlebih dahulu apakah sistem ini diam atau bergerak. Nah, untuk mengetahui diam atau bergerak, maka gaya ini kita bandingkan dengan gaya gesek statik maksimum dari masing-masing balok. Kalau gaya F ini lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum kedua balok, maka sistem akan bergerak. Oleh karena itu, dihitung dulu berapa nilai Fs max untuk masing-masing balok. Kita hitung Fs max untuk balok 1 sama dengan mu S kali N1. Jadi mu S-nya sama dengan 0,5, N1-nya sama dengan gaya normal. Jadi kalau kita gambarkan gaya-gayanya seperti gambar berikut ini. Jadi Fs maksimum balok 1 sama dengan 15 Newton. Ini yang gaya gesek statik balok 1. Kemudian Fs maksimum balok 2 sama dengan mu S kali N2. Mu S-nya sama dengan 0,5. Dari sini dikalikan dengan N2. Massa dari balok 2 kg. Jadi gaya beratnya 20 Newton. Maka gaya normalnya juga sama dengan gaya berat balok 2. Ketemunya 10 Newton. Jadi gaya gesek statik maksimum dari kedua balok kita jumlahkan. Fs maksimumnya sama dengan 15 Newton dari balok 1, 10 Newton dari balok 2, jadi jumlahnya 25 Newton. Nah, ini adalah nilai gaya gesek statik maksimum. Nah, kita bandingkan gaya gesek statik maksimum dengan gaya luar yang diberikan.
Gaya luar yang diberikan sebesar 30 Newton. Berarti gaya luar yang bekerja sudah lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum. Maka kesimpulannya sistem akan bergerak. Nah, setelah mengetahui kesimpulan bahwa sistem ini bergerak, maka gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statik, tetapi gaya gesek kinetik. Yaitu besarnya sama dengan mu K kali N. Untuk masing-masing balok kita hitung sebagai berikut. Gaya gesek kinetik balok 1 sama dengan mu K kali N1. Jadi kalau kita lihat di gambarnya sekarang F tadi sudah berubah menjadi FK. Jadi FK1 sama dengan mu K 0,4 kali N1 sama dengan reaksi dari gaya berat W1, masanya 3 kg, jadi 30 Newton, ketemunya 12 Newton. Kemudian gaya gesek kinetik balok 2, masanya 2 kg, jadi mu K 0,4 kali gaya berat, gaya normal 2 sama dengan gaya berat sama dengan M kali G 20 Newton, ketemunya 8 Newton. Jadi gaya gesek kinetik 1 dan gaya gesek kinetik 2 kita jumlahkan sama dengan FK total 12 Newton ditambah dengan 8 Newton, ketemunya 20 Newton. Nah, baru setelah kita hitung FK total dari kedua balok, kita hitung percepatan menggunakan hukum Newton yang kedua. A sama dengan resultan gaya dibagi dengan jumlah massa. Resultan gaya adalah besar gaya luar yang bekerja dikurangi dengan FK1 dan FK2 yang sudah dijumlahkan atau dikurangi FK total dibagi dengan jumlah massa balok. Jadi F gaya luarnya sama dengan 30 Newton, kemudian FK totalnya sama dengan 20 Newton, dibagi dengan jumlah massa, balok 1 3 kg, balok 2 2 kg. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 10, 3 ditambah 2 sama dengan 5, ketemunya 2 meter per second kuadrat. Inilah percepatan yang dialami oleh kedua balok. Nah, kemudian untuk menghitung tegangan tali dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita tinjau balok yang di belakang saja. Jadi kalau kita tinjau balok yang di belakang saja, itu seperti pada gambar berikut. Ini ada tegangan tali yang menggerakkan balok ke kanan. Kemudian ada gaya gesek FK1, ada gaya berat W1, ada gaya normal N1. Ini massa baloknya M1. Nah, karena bergeraknya ke kanan, maka yang kita lihat adalah gaya T dengan FK1 saja. Nah, sehingga kalau kita terapkan hukum Newton yang kedua untuk balok 1 ini, A sama dengan resultan gaya dibagi dengan M. M-nya ini adalah M1. Resultan gayanya sama dengan gaya tegangan tali yang menggerakkan dikurangi dengan gaya gesek kinetik 1 dibagi dengan M1. Jadi A-nya sudah dihitung dari persamaan sebelumnya 2 meter per second kuadrat, kemudian sigma F-nya sama dengan T yang akan kita cari dikurangi dengan FK1 sudah dihitung dari persamaan sebelumnya ketemu 12 Newton dibagi dengan M1, M1-nya 3 kg. Jadi kalau kita bawa ke ruas kiri 3 kali 2 6 sama dengan T dikurangi 12, maka T-nya sama dengan 6 ditambah dengan 12 sama dengan 18 Newton. Nah, ini adalah tegangan tali, kita hitung melalui cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita tinjau dari balok yang di depan. Nah, maka balok yang di depan ini kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ada gaya luar yang menggerakkan F, kemudian ada gaya gesek kinetik balok 2 ke kiri, kemudian ada gaya tegangan tali yang menggandeng balok yang di belakang. Kemudian ada gaya berat W2, ada gaya normal N2 untuk balok M2. Nah, karena bergeraknya ke kanan, yang kita tinjau adalah F gaya luar, kemudian tegangan tali ke kiri, dan gaya gesek kinetik balok 2 ke arah kiri. Jadi ingat bahwa gaya gesek itu selalu melawan arah gaya luar atau gerak benda. Nah, jadi tegangan tali T ini kalau kita hitung dengan cara yang kedua, yaitu dengan meninjau balok M2 ini, maka kalau kita terapkan hukum Newton yang kedua, A sama dengan sigma F dibagi dengan M, maka sigma F-nya adalah gaya luar
dikurangi tegangan tali yang menggandeng balok 1, kemudian dikurangi lagi FK gaya gesek kinetik balok 2 dibagi dengan M2. Jadi kalau kita masukkan nilainya, A-nya sudah dihitung 2 meter per second kuadrat, kemudian sigma F-nya F-nya 30, kemudian T tegangan talinya akan kita cari, kemudian FK2-nya sudah dihitung dari sini 8 Newton, dibagi dengan M2 sama dengan 2 kg. Kalau kita kalikan ke ruas kiri, 2 kali 2, 4, sama dengan 30 dikurangi 8, 22, dikurangi T, maka T-nya sama dengan 22 dikurangi 4, ketemu 18 Newton. Jadi kesimpulannya, kalau kita hitung melalui cara 1 dan cara 2, hasilnya harus sama. Karena kalau hasilnya berbeda, pasti akan disimpulkan bahwa ada salah perhitungan. Oleh karena itu, perlu dicek ulang perhitungan kita. Tapi kalau hasil T dengan dua cara sudah sama, maka sudah bisa disimpulkan bahwa jawaban kita betul. Soal berikutnya, 2 balok dengan massa 3 kg dan 1,5 kg disambung dengan tali. Kemudian balok 3 kg diletakkan di atas meja. Ini gambar kecil di sebelah kanan. Kemudian balok yang 1,5 kg digantungkan melalui sebuah katrol. Ini katrol kemudian digantung. Nah, jika koefisien gesek statik μs dan koefisien gesek kinetik μk masing-masing sebesar 0,6 dan 0,5, hitunglah yang pertama percepatan sistem seandainya bergerak, kemudian yang kedua adalah tegangan tali yang menghubungkan. Nah, tentu dalam soal ini itu massa tali dengan katrol diabaikan, jadi kita hanya melihat sistem M1 dan M2 saja. Penyelesaiannya sebagai berikut. Seandainya sistem bisa bergerak, maka gaya yang menggerakkan sistem ini tidak lain adalah gaya berat W2 yang menggantung. Nah, maka akan ditinjau apakah sistem bergerak atau tidak. Nah, untuk menyimpulkan apakah sistem ini bergerak atau tidak, maka yang pertama adalah kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja seperti pada gambar berikut. Ada gaya berat balok 1, ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Gaya geseknya kita belum tahu apakah statik atau kinetik. Kalau sistem diam berarti statik, tapi kalau sistem bergerak berarti F geseknya adalah kinetik. Kemudian balok yang digantung ada gaya W2, gaya berat, kemudian ada tegangan tali. Karena ini digantung, maka dia tidak mengalami gesekan atau tidak ada gaya geseknya. Nah, untuk menyimpulkan apakah bergerak atau tidak, maka yang kita bandingkan adalah gaya penggerak yaitu W2 dengan gaya gesek statik maksimum pada balok yang berada di atas bidang datar. Gaya gesek statik maksimumnya sama dengan μs kali N1, μs-nya sama dengan 0,6 diketahui dari sini, N1-nya sama dengan normal dari gaya berat W1, 3 kg jadi 30 Newton, ketemunya 18 Newton. Gaya penggerak W2-nya sama dengan M2 kali G, M2-nya sama dengan 1,5 kg, gravitasi 10, jadi 15 Newton. Ternyata gaya penggeraknya 15 Newton, sementara gaya gesek statik maksimum itu gaya minimal untuk menggerakkan sistem 18 Newton. Apa kesimpulannya? Karena W2 masih lebih kecil daripada Fs maksimum balok 1, maka sistem masih diam, artinya tidak kuat untuk menggerakkan sistem ini. Jadi percepatannya sama dengan 0 atau diam. Itu jawaban bagian A. Nah, kemudian berapa tegangan tali? Maka untuk menghitung tegangan tali ini, karena sistem ini diam, maka gaya W2 ini harus sama dengan T atau tegangan tali. Karena kalau lebih gede dari W2 kan bergerak. Karena sistem ini diam, ingat, maka resultan gaya harus sama dengan 0 atau W2 harus sama dengan T. Jadi tegangan talinya sama dengan 15 Newton sama dengan W2. Soal berikutnya sama dengan soal sebelumnya, tetapi dengan mengubah massa balok yang digantung ini menjadi 2 kg. Kalau sebelumnya tadi 1,5 kg. Jadi 2 buah balok, massa balok 1 3 kg yang di atas bidang datar, kemudian 2 kg yang digantung disambung dengan tali.
kemudian balok 3 kg diletakkan di atas meja, kemudian yang 1,5 kg digantung melalui katrol yang massa katrol dan tali diabaikan. Kemudian koefisien geser statik dan kinetik masing-masing sebesar 0,6 dan 0,5 akan dihitung berapa percepatan dan tegangan tali. Penyelesaiannya, maka kita gambarkan dulu dari soal ini gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya W1, gaya berat balok 1, ada gaya normal, gaya reaksi dari W1, kemudian ada tegangan tali ke kanan. Ini akan muncul gaya gesek kinetik ke kiri atau gaya gesek secara umum. Kemudian ini ada W2 yang menggerakkan, kemudian ada tegangan tali yang ke atas. Gaya gesek statik, maksimum balok yang di atas bidang sama dengan mu S kali N1, mu S-nya diketahui 0,6, kemudian N1-nya sama dengan W1, massa kali gravitasi 3 kg, jadi 18 Newton. Kemudian gaya penggerak untuk W2-nya, ini sama dengan M2 kali G, jadi 1,5, maaf ini sudah diganti 2 kg, jadi ini 2 dikalikan 10, jadi sama dengan 15 Newton. Ini mestinya ada koreksi ya, jadi M2 kali G itu sama dengan 2 kg kali 10, jadi ini 20 Newton. Nah, karena ini 20 Newton, ini 18 Newton, karena W2-nya berarti sudah lebih gede daripada Fs maksimum 1, maka sistem akan bergerak. Maka yang bekerja sekarang gaya gesek kinetik. Maka FK1 sama dengan mu K kali N1. Jadi mu K sama dengan 0,5 dari sini. Dikalikan N1 3 kg 30 Newton sama dengan 15 Newton. Kemudian percepatan sistem berarti sama dengan A resultan gaya dibagi dengan jumlah massa. Resultan gayanya sama dengan W2 yang menggerakkan dikurangi FK1. Jadi W2-nya sama dengan 30, kemudian FK satunya sama dengan 15 dibagi dengan jumlah massa 3 ditambah 2, jadi sama dengan 5 kg, ketemunya 1 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sistem. Nah, untuk menghitung tegangan tali, ini kalau kita lihat dari sistem gaya-gaya yang bekerja, ini ada T, ada FK1, kemudian kalau sistem yang menggantung, ini ada W2 dan T. Nah, untuk menghitung dari cara satu, kita lihat balok yang berada di atas bidang datar, maka persamaannya adalah cara satu, ditinjau balok 1, A sama dengan resultan gaya dibagi dengan M. Resultan gayanya adalah T dikurangi dengan gaya gesek FK1 dibagi dengan M1 balok 1. Jadi A-nya sama dengan 1, kemudian T-nya ini kita cari dikurangi dengan FK1, itu sudah dihitung 15 per M1 3. Jadi ketemunya T sama dengan 18 Newton. Kemudian kalau kita hitung melalui cara 2, itu balok yang menggantung, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Tegangan tali cara 2 ditinjau balok M2, maka kalau kita terapkan hukum Newton yang ke-2A sama dengan sigma F dibagi dengan M, sigma F-nya adalah W2 dikurangi dengan tegangan tali yang ke atas dibagi dengan M, masanya adalah M2. Jadi A-nya sudah dihitung, ketemunya 1, kemudian W2-nya sama dengan 20, 2 kg dikurangi T dibagi dengan massa balok 2 sama dengan 2. Sehingga dari persamaan ini diperoleh T-nya 18 Newton. Nah, baik cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Jadi kesimpulannya, dengan dua cara diperoleh nilai tegangan tali yang sama besar. Nah, saya kira ini apa yang sudah dijelaskan mudah-mudahan dipahami. Tadi dari beberapa bagian yang perlu dikoreksi, maka koreksinya akan kami tuliskan dalam format
PPT PDF. Nanti tolong dicermati kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dipahami.